pinjaman online memudahkan masyarakat memiliki akses keuangan untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya, dampak dari tidak terbayarkannya pinjol ini menimbulkan kerugian bagi peminjamnya, mulai dari teror SMS, WhatsApp, sampai ancaman kasar dari debt collector yang menghantui para peminjam online. Namun, pada kasus yang sedang ramai, ternyata terdapat perguruan tinggi yang justru menawarkan pinjol kepada mahasiswanya sebagai cara pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT. Nah, dari kasus tersebut muncul pertanyaan, apakah pembayaran UKT dengan pinjol ada aturan hukumnya? Hari ini kita mau membahas mengenai yang sedang viral, kampus yang menawarkan kepada mahasiswanya untuk membayar UKT melalui pinjol. Nah, sebenarnya ini bukan sesuatu yang salah, tapi kita harus paham betul aturannya. Jadi, berbicara mengenai pinjaman online, tentu kita harus merujuk pada peraturan OJK ya. Kalau di OJK diatur berdasarkan peraturan OJK nomor 10 POJK 5 tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Aturan ini dalam OJK biasa dikenal dengan istilah fintech lending atau pinjaman online. Nah, pada peraturan tersebut ya dijelaskan maksud dari layanan pendanaan bersama berbasis teknologi itu adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Karena masyarakat akhir-akhir ini kita tahu luar biasa demand-nya ya untuk menggunakan pinjaman online. Tentu kemudian OJK menghimbau ya kepada masyarakat untuk selalu menggunakan jasa fintech lending atau pinjol yang sudah berizin dari OJK, termasuk untuk pembiayaan uang kuliah atau yang biasa disebut dengan uang kuliah tunggal atau sekarang kita sebutnya UKT. Jadi tidak terkecuali untuk UKT ya, mahasiswa harus memastikan bahwa pinjol atau fintech lending ini terdaftar secara resmi di OJK dan gampang untuk mengeceknya, bukan berdasarkan berita tapi berdasarkan laman resmi yang ada di OJK. Lalu bagaimana jika kampus menawarkan fasilitas pinjol untuk pembayaran UKT? Nah, tentu ini ya harus kembali kepada masing-masing kampus dan mahasiswa yang bersangkutan. Nah, sebagian kampus ya atau perguruan tinggi tentu lazimnya memberikan beberapa pilihan bagi mahasiswa dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar UKT. Jadi tidak serta-merta ya kemudian kampus mengajukan jalan keluar kepada mahasiswa untuk melakukan pinjaman secara online. Tapi sebagaimana kita ketahui ya kampus itu tunduk pada pasal 76 ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Tentang apa itu? Yaitu tentang pendidikan tinggi. Nah, di sini ya kampus atau perguruan tinggi itu wajib dalam hal ini ya untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studi akademiknya dengan memberikan yang pertama yaitu beasiswa, kemudian bantuan atau membebaskan biaya pendidikan atau ya pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus atau setelah memperoleh pekerjaan. Nah, kemudian ya memang dalam perkembangannya kita tidak bisa hindari adanya fintech lending ini ya atau yang namanya pinjol. Akhirnya kemudian kampus atau perguruan tinggi menawarkan solusi baru yaitu dengan mengambil pinjaman dari pinjaman online. Nah, tapi mengingat begitu banyak persoalan yang dihadapi masyarakat terkait dengan pinjol, akhirnya kemudian tawaran ini menjadi pembicaraan yang viral dan mengandung pro dan kontra. Kebanyakan masyarakat kemudian menjadi khawatir
atas solusi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi agar mahasiswanya mengambil pinjaman online. Nah, tentu melihat segala pro dan kontra terkait dengan pinjaman online ini, yang saya tekankan di sini adalah agar mahasiswa dan orang tuanya tentunya ya yang ingin mengajukan pinjaman online untuk membayar UKT-nya harus betul-betul memahami aturan yang ditetapkan dalam pinjol ya. Mulai dari bunganya berapa, bagaimana cara pembayarannya, apakah ada denda, kemudian tidak bisa membayar, apa saja konsekuensinya. Tentu itu harus dipelajari dengan baik. Jangan sampai setelah mendapatkan solusi atas UKT-nya kemudian mendapatkan masalah baru ya. Jangan sampai mahasiswa ataupun orang tuanya justru kemudian terjerat utang pinjol karena memiliki bunga yang sangat besar, tunggakan uang yang berlipat-lipat campur dengan denda, dan kemudian yang paling berat ini adalah cara-cara penagihan yang meresahkan, yang sebagaimana selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat dengan adanya praktek-praktek penagihan pinjol yang menurut ukuran sebagian masyarakat melanggar hukum dan sangat meresahkan. Menurut Ibu, apa yang harus diperhatikan agar pengguna pinjaman online untuk UKT ini aware dan pinjaman ini tidak menimbulkan masalah baru bagi mereka? Nah, yang paling penting adalah harus dipastikan dulu bahwa pinjaman tersebut memang ada source untuk pengembaliannya. Artinya ada kemampuan untuk membayar cicilannya. Misalkan nih, keluarga petani ya, memang ada hasil bumi yang pasti akan terjual dalam waktu sebelum pinjaman jatuh tempo. Kemudian kalau misalnya keluarga pedagang, ada juga proyeksi pendapatan yang akan masuk sebelum pinjaman jatuh tempo. Jangan sampai ya meminjam uang ada sebagai jalan pintas tapi tidak tahu kemudian nanti membayarnya bagaimana. Karena seringkali nih lilitan pinjol makin berlapis tatkala pada saat cicilan pinjol yang jatuh tempo justru dilunasi dengan pinjaman online yang baru. Sebenarnya ada loh solusi lain yang selama ini dipraktekkan di beberapa perguruan tinggi ya, di mana perguruan tinggi menawarkan pinjaman yang berbasis syariah. Biasanya kita kenal dengan istilah Qard Al-Hasan. Jadi prinsipnya adalah tolong menolong. Dan dilarang ya pemberi pinjaman memberikan bunga apalagi denda kepada si penerima pinjaman. Jadi penerima pinjaman dalam hal ini hanya wajib mengembalikan jumlah pinjamannya sesuai dengan jumlah awal yang dipinjam tanpa ada tambahan bunga apalagi denda. Biasanya juga ya kampus memiliki koperasi simpan pinjam dengan prinsip yang sama yaitu tolong menolong. Bahkan ada beberapa bank juga memiliki fasilitas pinjaman seperti ini. Nah, tapi yang paling penting juga harus dipahami oleh para peminjam, ya masyarakat yang membutuhkan pinjaman, bahwa pinjaman itu adalah sesuatu yang memang wajib untuk dikembalikan. Jadi, kalau memang sudah jatuh tempo, harus dipikirkan bagaimana cara mengembalikannya. Karena pinjaman itu adalah bagian dari amanah. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang memegang amanah, termasuk mengembalikan pinjamannya. Nah, oleh karena itu ya sekali lagi saya ingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati sekali dalam menggunakan layanan pinjol atau fintech lending. Pastikan pendanaan yang akan digunakan nanti sudah jelas ada sumber pembiayaannya. Kemudian utamakan pendanaan itu adalah untuk kebutuhan yang sangat mendesak daripada sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sekunder atau tersier semata. Jadi untuk anak muda khususnya berhenti berpikir untuk memenuhi kebutuhan hanya berdasarkan keinginan semata dengan dana yang diambil dari pinjol. Don't forget, be a smart spender. Mahasiswa yang cerdas adalah mahasiswa yang mampu menentukan skala prioritas dalam pengeluaran. Demikian teras hukum kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk terus belajar hukum karena semua lini kehidupan ada aturannya.